Di beberapa waktu yang lalu sebelum penyerangan tersebut dilakukan, Roman dan para petinggi yang tergabung dalam aliansi Dimitri pun memulai pertemuan mereka yang membahas tentang penyerangannya terhadap wilayah Kortas untuk merebut Wapgate yang ada di tempat tersebut, dan beberapa dari mereka yang mendengar ucapan Roman yang akan merebut Wapgate tersebut pun mempertanyakan hal itu. Karena, meski nantinya mereka bisa berhasil merebut Wapgate tersebut, karena dari awal perbedaan kekuatan mereka sudah terlalu besar, hal tersebut tetap tidak akan mengunggulkan posisi mereka. Dan di sisi Roman, dia yang mendengar hal itu pun berkata, kalau dia tahu dengan kekhawatiran yang ia utarakan, tapi, Roman berkata kalau dia melihat dari sisi yang berbeda. Bahkan jika darah ditumpahkan, Roman berkata kalau mereka harus merobek daging dari kekaisaran Kronos dan membuat mereka menggigil ketakutan. Pria dari utusan kerajaan Kairo pun berkata kembali, kalau bukannya dia tidak mempercayai keputusan Roman Dimitri, tapi masalah terbesarnya yaitu, dari pihak kekaisaran Kronos bisa berpergian ke wilayah lain tanpa menggunakan Wapgate yang seperti biasa mereka gunakan. Dan karena hal tersebut, mereka harus mewaspadai kemampuan Wapgate yang tidak diketahui yang digunakan oleh kekaisaran Kronos. Namun, dari sudut pandang Roman Dimitri, kalau kekuatan itu tidaklah mutlak, karena, jika tidak ada batasan pada Wapgate tersebut, pihak kekaisaran Kronos tidak akan muncul dari garis depan bagian barat sejak dari awal, dan mereka sudah pasti menyerang Kairo dan Dimitri secara langsung. Dan dengan fakta bahwa mereka memilih untuk melaksanakan peperangan di garis barat, itu menandakan kalau mereka memiliki batasannya. Dengan titik balik itu, kekaisaran Kronos yang menyebut dirinya sendiri sebagai penguasa benua Salamander, Roman berkata kalau mereka harus membuktikan, kalau mereka bukanlah anjing mereka yang bisa diperintah dengan seenaknya saja. Di sisi Marques Valentino, setelah mendengar perkataan Roman, dia lalu meminta untuk mengutarakan sesuatu yang sudah ia pendam, dan setelah Roman mengizinkannya, sambil tertawa, Marques Valentino berkata, jika setelah peperangan tersebut berakhir, apakah Roman bisa berjanji kepadanya, kalau dia akan menempa pedang baru untuk dirinya? Sehingga, semua orang yang ada di tempat tersebut pun merasa bingung, dan di sisi Marques Valentino, dia berkata kembali, kalau dia sudah tidak sabar, karena, menunggu koleksi pedang terbaru dari Roman Dimitri adalah siksaan terbesar bagi dirinya. Dan selama Roman bisa menempa pedang baru, Marques Valentino berjanji, kalau dia akan mengumpulkan semua kekuatan keluarga Valentino untuk mendukung sepenuhnya operasi Roman Dimitri tersebut. Dan meski tahu kalau di mana keselamatan negara menjadi ancaman, obsesi Marques Valentino untuk mengoleksi item yang berharga mengalahkan semuanya. Kembali ke waktu saat Roman sedang mencoba merebut Wapgate di wilayah Kortas, para pasukan kekaisaran Kronos yang menyadari penyusupan tersebut datang dan mencoba menyerang Roman Dimitri. Namun, Roman dengan mudahnya membantai mereka semua, dan di sisi Nelson, setelah beberapa saat mengotak-ngatik Wapgate tersebut pun akhirnya berhasil mengambil alih Wapgate itu dan menginformasikannya kepada Roman Dimitri. Sehingga, Roman yang mendengar itu pun merasa kagum, karena orang yang direkomendasikan oleh Marques Valentino adalah orang yang benar-benar hebat, dan setelah memberikan perintah kepada Nelson untuk mengaktifkan Wapgate tersebut, Marques Valentino pun datang dengan beberapa para petinggi wilayah dan pasukannya, dan di antara mereka, salah seorang yang tak terduga pun datang, dan tak lain dia adalah Kevin, bawahan Roman yang sudah sadar dari tak sadarkan dirinya, dan dengan berkumpulnya mereka di tempat tersebut, Roman berkata kepada mereka, kalau mulai di saat itu, mereka akan menggunakan wilayah Kortas sebagai tumpuan mereka dengan tujuan untuk menghabisi wilayah timur Kekaisaran Kronos, serta memberikan instruksi kepada mereka untuk menghabisi musuh tanpa pandang bulu. Dan di sisi Marques Valentino, setelah mengeluarkan pedang yang ia beli dari Roman dalam acara pelelangan, dia dengan lantang berkata kepada para prajurit aliansi Dimitri,
kalau mereka harus memenuhi perintah dari tuan mereka. Dan akhirnya, wilayah timur Kronos benteng strategi Kortas, bisa diambil oleh pasukan aliansi Dimitri dalam kurun waktu kurang dari sehari. Setelah beberapa waktu berlalu, kabar mengenai keruntuhan wilayah Kortas pun sampai ke telinga Duke Bamford, dan setelah menyadari rencana sesungguhnya dari Roman Dimitri untuk mengambil alih Wapgate di wilayah Kortas, hal tersebut membuat dia dan pasukannya terisolasi. Dengan situasi tersebut yang membuatnya sangat marah, dia pun memerintahkan bawahannya untuk memanggil para petinggi yang lain, dan setelah mereka berkumpul, Duke Bamford pun berkata kepada mereka, kalau mulai di detik itu, mereka harus bersiap untuk peperangan jangka panjang. Dan jika mereka memaksa maju menuju ibu kota Kairo dengan gegabah seperti itu, dengan prajurit sebanyak 300.000, pasokan yang mereka bawa pasti akan cepat habis. Dengan asumsi bala bantuan akan tiba dalam sebulan, Duke Bamford berkata kalau mereka harus bertahan sampai saat itu untuk menggagalkan rencana musuh. Lalu, salah satu dari mereka pun berkata, kenapa mereka tidak bertahan di benteng Kairo yang baru mereka rebut? Meski ada kekurangan karena salah satu dinding benteng sudah rusak, karena berkat patwa Sefir yang berhasil melenyapkan ledakan yang dipicu oleh musuh, pasokan prajurit kerajaan Kairo yang ditinggalkan masihlah utuh. Dan dengan hal itu, mereka bisa bertahan lebih lama. Dan dengan usulan tersebut, Duke Bamford pun menyetujui usulan itu. Kalau mereka akan bertahan di tempat itu sampai bala bantuan tiba, sembari menghabisi musuh sampai bala bantuan datang. Meski di dalam hatinya, Duke Bamford merasa was-was, karena dia sama sekali tidak tahu apa yang direncanakan oleh Roman Dimitri. Namun meski begitu, Duke Bamford bertekad kalau dia akan menggagalkan rencana dari Roman Dimitri itu. Di tempat lain, pangkalan depan timur Kronos yang bernama Tesla, Duke Bamford pun memberikan peringatan kepada mereka dalam sebuah pesan surat yang tertulis. Jika pasukan Dimitri muncul di tempat tersebut, Duke Bamford memberikan perintah untuk mempertahankan benteng tersebut dengan cara apapun. Dan di sisi pemimpin wilayah tersebut yang bernama Baron Zekman sebagai komandan Tesla, dia pun heran tentang isi surat tersebut. Mana mungkin Duke Bamford percaya kalau Tesla akan kalah melawan 30.000 pasukan Dimitri. Dan tak berselang lama, dia yang melihat seseorang berjalan ke arah benteng seorang diri tanpa membawa bendera putih. Dia beranggapan kalau orang tersebut bukanlah si pembawa pesan. Dan setelah tahu kalau orang tersebut adalah Roman Dimitri, Baron Zekman pun dengan nada tinggi, dia memerintahkan pasukannya untuk bersiap menyerang, untuk mencegah Roman mendekati benteng mereka. Dan dengan melihat Roman Dimitri yang berjalan sendiri tanpa melibatkan pasukannya, Baron Zekman yang menganggap Roman Dimitri benar-benar sombong setelah berhasil merebut wilayah Kortas, dia bertekad kalau dia akan menghancurkan kesombongannya tersebut, dan kemudian memerintahkan para pasukan pemanahnya untuk menyerang Roman Dimitri. Namun, setelah serangan tersebut dilancarkan, hujan panah yang menghujani Roman Dimitri pun berhasil dihalau dengan mudahnya dengan teknik steel wall yang Roman gunakan. Sehingga, Baron Zekman yang melihat itu pun terkejut, dan dia yang mencoba menyerang kembali Roman Dimitri. Roman masih dengan mudahnya memblok serangan tersebut, dan dengan diketahuinya kalau di tempat tersebut tidak ada Wapgate yang bisa Roman manfaatkan, Roman pun berkata kalau dia bisa dengan leluasa menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan mereka semua. Di sisi Baron Zekman, dia yang melihat Roman sedang bersiap akan melancarkan serangannya, sambil tersenyum dia berkata kalau Roman benar-benar orang yang sangat bodoh. Karena, serangan yang akan dilancarkan oleh Roman akan sia-sia. Dikarenakan tembok kastil mereka telah dilengkapi dengan banyaknya lapisan sihir pertahanan. Namun, di sisi Roman, dia yang sudah siap akan melancarkan serangannya dengan menggunakan teknik pedang Heavenly Demon dengan mengeluarkan begitu besar aura pekatnya. Hal tersebut membuat Baron Zekman terkejut. Dan ketika serangan pedang Heavenly Demon gerakan pertama tersebut dilancarkan,
dinding benteng kastil tersebut pun roboh dengan sangat mudahnya, yang membuat Baron Zekman pun mulai merasa panik. Karena sudah tidak ada hal yang bisa ia lakukan untuk menyerang kembali Roman Dimitri, Baron Zekman pun bersujud menyerah meminta ampun kepada Roman Dimitri, dan diketahui, di balik tindakannya tersebut, Baron Zekman beranggapan, kalau pihak Roman Dimitri pasti akan membutuhkan banyak prajurit untuk mengawasi tahanan, soalnya tawanan bisa digunakan sebagai alat pertukaran, dan karena hal itu, Baron Zekman meyakini, kalau dirinya tidak akan dibunuh oleh Roman Dimitri. Dalam pemikiran, Baron Zekman dan Roman Dimitri berbeda terbalik, karena, setelah menghampiri Baron Zekman yang sedang bersujud meminta ampun, tanpa ragu Roman langsung menginjak kepalanya sampai menyentuh tanah, sehingga, Baron Zekman yang diperlakukan seperti itu pun mempertanyakan apa yang Roman lakukan. Dan setelah Roman bertanya apakah pria di depannya tersebut adalah Baron Zekman setelah membenarkan hal tersebut, dia lalu bertanya kembali, kenapa Roman melakukan tindakan tersebut kepadanya? Karena, memperlakukan tawanan seperti itu tidak akan berakhir baik bagi kedua belah pihak. Namun, Roman dengan tegas berkata kalau dia tidak ada niatan menjadikan Baron Zekman atau pasukan Kekaisaran Kronos yang meminta ampun kepadanya menjadi tawanan Dimitri. Sehingga, Baron Zekman yang mendengar itu pun mulai merasa panik, dan setelah mengeluarkan pedangnya, meski Baron Zekman meminta ampunan sekali saja untuk hidupnya itu, serta membujuk Roman dengan berkata kalau Roman mengampuninya hal tersebut bisa menguntungkan orang-orang Dimitri yang menjadi tawanan Kekaisaran Kronos, Roman dengan tegas berkata kepada Baron Zekman kalau dia sudah benar-benar salah paham, karena, dalam medan peperangan melawan dirinya, hal seperti kata ampun sudah tidak berlaku lagi. Dan dengan perkataannya tersebut, Roman pun langsung membunuh Baron Zekman beserta para pasukan Kekaisaran Kronos yang berada di Kastil Tesla. Sementara itu, di saat bersamaan di tempat lain, tepatnya di tempat pertemuan para pemimpin wilayah yang mendukung kepada pihak kerajaan Dimitri dan aliansinya. Di pertemuan tersebut, Raja Frank berkata, kalau Roman sudah memberikan hasil yang baik sejauh mereka mengikuti kiprah Roman dengan Roman yang berhasil menjatuhkan Laskal dan Kortas. Dan dengan pencapaian tersebut, Raja Frank pun berkata, bukankah mereka harus mengirim bala bantuan di detik itu juga? Namun, Edwin Hector berkata kalau itu belum waktunya, karena dilihat dari apa yang dilakukan oleh Roman, Edwin Hector berkata kalau Roman ingin membuktikan kalau dia bisa mengalahkan Kekaisaran Kronos hanya dengan kekuatan Dimitri dan aliansinya. Sementara itu, di sisi Raja Redford, dia yang mendengar perkataan dari Edwin Hector sedikit merasa was-was karena ia pikir kalau Duke Bamford bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Namun, Edwin Hector meyakinkan mereka dengan memberikan informasi kenangan pahit saat dulu ia berperang melawan kerajaan Dimitri, dengan Edwin Hector yang berkata, ketika dia mendengar Roman membuka warp gate di benteng Kortas, itu benar-benar membuatnya merinding, karena Roman sudah menerapkan strategi yang pernah ia lakukan dulu, di perang perbatasan selatan yang berakhir dengan kekalahan telak bagi kerajaan Hector. Di waktu tersebut, Edwin Hector berkata, kalau strateginya tidak ada yang berjalan dengan baik, dan itu kali pertama Edwin Hector merasakan kekalahan telak, dan satu-satunya alasan dalam kekalahan tersebut adalah variabel yang bernama Roman Dimitri, dan seandainya variabel tersebut tidak ada, Edwin Hector meyakini, kalau kerajaan Hector bisa memenangkan peperangan tersebut, dan karena hal itu, daripada perkembangan dan perluasan Kekaisaran Kronos, Edwin Hector berkata kalau dia lebih takut pada Roman yang mengalahkan lawan-lawannya selama ini. Dan karena sudah tahu semengerikan apa Roman Dimitri, Edwin Hector berkata kepada mereka, kalau mereka cukup menunggu dan mempercayai apa yang akan Roman lakukan selanjutnya. Di tempat lain, di benteng Tesla yang baru direbut oleh pasukan aliansi kerajaan Dimitri, terlihat Kevin yang sedang berlatih dengan menggunakan imajinasinya.
dan di dalam imajinasinya tersebut, Kevin yang terlihat sedang berhadapan dengan Sven pun mencoba bertarung kembali dengan dirinya. Namun dalam pertarungan tersebut, karena kekuatan Kevin terpaut jauh dari kekuatan Sven, dia pun mulai terdorong oleh serangan yang dilancarkan oleh Sven, dan dengan sedikit celah yang dimiliki oleh Sven pun berhasil memenggal Kevin dengan sangat mudahnya. Setelah pertarungan tersebut selesai yang membuatnya terpuruk karena kalau dia yang melawan prajurit kuat seperti Sven membuatnya kalah yang mengakibatkan tuannya yang harus turun tangan. Kevin pun mulai merasa kesal dengan ketidakberdayaannya yang bahkan tidak bisa menjadi bantuan bagi tuannya tersebut. Di dalam hatinya, Kevin berkata kalau dia benar-benar tidak mau menjadi beban bagi tuannya tersebut. Dan tak berselang lama, Roman yang datang pun memanggilnya kemudian berkata kepada Kevin, kalau ada yang harus ia katakan kepada Kevin. Di dalam perbincangan tersebut, Roman berkata, kalau setelah memahami aura, dia menyadari kalau tatanan dunia yang mereka huni benar-benar salah. Awalnya, Roman mengira kalau hal tersebut adalah metode baru karena bisa mengeluarkan kekuatan yang dahsyat dalam sekejap mata. Namun ketika dia melawan salah satu ksatria aura terkuat benua Barbossa, Roman akhirnya tersadar kalau itu benar-benar salah. Dengan dibandingkan dengan teknik pedang Murim dataran tengah itu yang bukan hanya tentang kekuatan, kelembutan yang bisa mengalahkan kekuatan. Teknik pedang dari petarung Murim itu beragam dan itu juga alasan terbentuknya Murim Jianghu. Namun, cara dunia yang sekarang Roman huni mengendalikan Ki benar-benar aneh. Dan dibandingkan dengan sihir, bisa dikatakan kalau metode aura dari ksatria aura tidak lebih dari kecacatan, dan karena hal itu, Roman mendapatkan keyakinan dari hal tersebut, kalau teknik pedangnya adalah teknik yang terbaik di benua yang sekarang ia huni, dan dengan fakta tersebut, dalam pertarungan maut, Roman berkata kepada Kevin kalau kekuatan aura bukan menjadi penentu untuk sebuah kemenangan. Dengan hal itu, tidaklah mustahil kalau Kevin bisa mengalahkan ksatria aura 6 star selama Kevin bisa memahami dasaran dari aura dan mempunyai kekuatan untuk menandinginya, dan dengan melihat keteguhan Kevin yang tak mau kalah melawan musuhnya lagi, Roman pun akhirnya berkata, kalau dia akan mengajarkan sebuah teknik kepada Kevin yang selalu ia gunakan, yang tak bukan adalah teknik Heavenly Demon. Sementara itu, di malam yang sama, Kevin bukanlah satu-satunya orang yang tidak bisa tidur. Dan di waktu tersebut, tepatnya di markas kamp pertahanan barat terbengkalai, Chris yang terlihat sedang merenung pun teringat perkataan Count Nicholas di beberapa waktu yang lalu, ketika dia akan melawan Hannibal dan berkata kalau untuk memenangkan peperangan mereka, Count Nicholas berkata kalau mereka membutuhkan Chris dan Roman Dimitri. Dengan dia yang berkata kalau dia akan mengalahkan Hannibal terlebih dahulu dan akan segera menyusul untuk bergabung bersama mereka. Faktanya dari salah satu prajurit yang selamat yang memberikan informasi kepada Chris, dia berkata kalau Count Nicholas telah tewas di tangan Hannibal. Meski di waktu tersebut Chris mempercayai ucapan dari Count Nicholas. Namun di lubuk hatinya yang terdalam, dia sudah menyadari kalau Count Nicholas akan mengorbankan nyawanya sendiri. Chris yang meratapi ketidakberdayaannya saat rasa takut telah menguasainya di saat teror besar tersebut, seandainya dia memiliki kekuatan untuk berdiri di sisi Count Nicholas untuk bertarung bersamanya, mungkin hasilnya akan berbeda. Namun pada akhirnya, kelemahannya adalah masalah sebenarnya yang sedang Chris renungkan. Dengan kebimbangannya itu, Chris pun bertanya-tanya, bagaimana caranya dia bisa bertambah kuat, sembari menyaksikan Kevin dan yang lainnya dilatih oleh Roman Dimitri. Hal tersebut membuat Chris merasa iri dan ingin juga dilatih langsung oleh tuannya tersebut. Chris pun teringat dengan perkataan Roman yang mengatakan, kalau dia yang dikenal sebagai kesatria jenius yang muncul di wilayah Dimitri, Roman meyakini, kalau Chris bisa menemukan jawabannya sendiri. Dan dengan teringatnya perkataan tuannya tersebut, Chris pun merasa kesal dengan dirinya sendiri. Karena, ketika dia meragukan dirinya sendiri, tuannya masih mempercayai dirinya. Dan dengan hal itu,
Chris pun mencoba berlatih mengayunkan pedangnya. Meski dalam pelatihan tersebut masih bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan agar bisa menemukan jawabannya sendiri. Di dalam pelatihannya tersebut, tak diduga, siluet kehadiran Roman pun muncul di belakangnya dan berkata kepada Chris, kalau dia tidak perlu fokus kepada kekuatan penghancur aura. Karena, kekuatan aura bisa disadari seutuhnya hanya dengan mewujudkan esensinya saja. Dan di sisi Chris, dia yang mendengar hal tersebut pun terkejut, dan dengan seolah-olah tuannya tersebut memberikan informasi itu, kalau esensi aura bukan hanya kekuatan penghancur yang liar, dan aura hanyalah energi yang ada di semua makhluk. Chris yang menyadari hal tersebut pun mendapatkan pencerahan dari hal itu, sehingga tubuh Chris mengalami perubahan drastis, dan keesokan harinya setelah hari mulai berganti terang, saat para pasukan Roman yang lain mulai bangun dari tidurnya, Fuki yang melihat Chris sedang berdiri di pagi itu bertanya, apa yang sedang dilakukan oleh Chris sepagi itu. Ditambah, perubahan Chris tersebut membuat Fuki sedikit terkejut, karena wajah Chris terlihat sedikit bersinar, dan di sisi Chris, setelah memberikan perintah kepada prajurit yang lain kalau mereka akan melakukan latihan di pagi itu. Setelah mendapatkan pencerahan tersebut, dia menyadari, kalau kekuatan dan teknik yang baru ia dapatkan bukanlah martial art milik tuannya Roman Dimitri, atau teknik rahasia milik Kapten Jonathan, melainkan miliknya sendiri. Sementara itu, di tempat Duke Bamford, salah seorang bawahannya pun memberikan laporan kepadanya, kalau Roman Dimitri telah memimpin pasukannya menuju ke tempat mereka, sehingga salah satu petinggi yang memakai baju zirah pun merasa terkejut, karena Roman sungguh berani melawan 300.000 prajurit dengan hanya membawa segelintir pasukannya. Dan salah satu petinggi yang lain pun berkata, kalau mereka tidak boleh membuat keputusan yang gegabah, karena dia pikir, kalau serangan yang akan dilakukan oleh pihak Roman Dimitri pasti untuk membuat mereka resah, jadi, dia mewanti-wanti, kalau mereka jangan goyah dan harus tetap memegang posisi mereka. Dan ketika mereka sedang mendebatkan perihal tersebut, Duke Bamford yang sedari tadi mendengar perdebatan mereka pun menyuruh mereka untuk diam. Kemudian dia berkata, apapun niatan Roman Dimitri, menurut Duke Bamford kalau itu tidaklah penting. Karena, opini bahwa kerajaan biasa bisa mengalahkan sebuah kekaisaran, dia anggap kalau itu sangatlah menggelikan. Namun, jika mereka tidak bisa menghancurkan arogansi Roman Dimitri di detik itu juga, hal tersebut bisa membuat sepen juru benua mengejek mereka. Dan dengan hal itu, Duke Bamford berkata, kalau mereka akan menghabisi Roman Dimitri, karena mulai di detik itu, hanya kekuatanlah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dalam peperangan mereka. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Roman dan pasukannya pun sampai di benteng pertahanan pertama Kairo yang diambil alih Duke Bamford dan pasukannya, dengan disambut oleh pasukan masing-masing. Roman Dimitri yang maju dan memperkenalkan dirinya. Dia lalu menantang Kekaisaran Kronos secara resmi pada Grand Warrior Battle. Dan di sisi pihak Duke Bamford, Hannibal yang mendengar itu pun meminta kepada Duke Bamford untuk mengizinkannya, kalau dia ingin menghadapi Roman Dimitri. Namun, Duke Bamford dengan tegas tidak mengizinkan hal tersebut, karena dia pikir, kalau di balik itu, ada rencana yang sedang disembunyikan oleh Roman Dimitri, dan di sisi Roman Dimitri, dia melanjutkan perkataannya kembali, jika Duke Bamford takut untuk menghadapinya, Roman berkata kalau dia rela mengganti persyaratannya, dengan dia yang akan mengundurkan diri dari Grand Warrior Battle tersebut, dan mengajukan 2 lawan 1 tanpa dirinya. Dan jika Duke Bamford masih menolaknya, maka Grand Warrior Battle tersebut tak bisa lagi dilakukan. Dan dengan perkataan Roman tersebut, tanpa secara langsung hal tersebut sangat mempermalukan Duke Bamford. Dan kemudian, Duke Bamford yang tersulut emosinya, dia berkata kepada Roman, apakah Roman tahu kenapa Kekaisaran Kronos adalah kedaulatan yang terkuat di benua? Itu disebabkan karena wilayah mereka yang luar dipenuhi oleh para warrior berbakat, dan dengan fakta tersebut,
Duke Bamford akhirnya menyetujui usulan dari Roman Dimitri. Setelah permintaan Roman tersebut disetujui oleh pihak Duke Bamford, Roman pun memanggil Chris dan Kevin sebagai perwakilan dari kerajaan Dimitri, dan di dalam perbincangan mereka, Roman berkata kepada mereka berdua, kalau mulai di detik itu, mereka berdua akan mewakili kerajaan Dimitri di Grand Warrior Battle, dan jika di antara mereka ada yang tidak percaya diri dalam mengikuti pertarungan tersebut, Roman berkata kalau dia akan memberikan Chris dan Kevin kesempatan untuk mundur. Namun, Chris dan Kevin dengan tegas, mereka berkata kalau mereka akan menang, karena mendapatkan kepercayaan tuannya tersebut dalam pertarungan itu. Hal tersebut adalah sebuah kehormatan bagi mereka, dan di sisi Duke Bamford, dia pun menunjuk salah satu petingginya untuk melawan prajurit dari kerajaan Dimitri, dan diketahui, pria yang memakai baju zirah tersebut bernama Diego, rank 6 Kekaisaran Kronos, dan rank 12 dari benua, dan tergabung dalam salah satu 12 benua Salamander. Setelah kedua belah pihak maju dan bersiap-siap untuk melakukan pertarungan tersebut, Diego dari pihak Kekaisaran Kronos pun berkata kepada lawannya, kalau kesetiaan dari bawahan Roman memang kuat seperti ucapan dari orang-orang yang membicarakannya. Namun karena hal itu, Diego berkata kalau membuang nyawa mereka demi tuannya yang tak kompeten benar-benar sangat menggelikan serta mempertanyakan, seberapa lamakah tuan mereka Roman akan mengingat kesetiaan kalian setelah kematian. Namun di pihak Chris selaku perwakilan dari kerajaan Dimitri, dengan santai berkata, apakah mereka akan bertarung dengan kata-kata saja? Dan Diego yang terpancing pun langsung bergerak menyerang Chris. Namun, Chris dengan santai menahan serangan itu, dan dalam pertarungan tersebut, Roman yang melihat pertarungan tersebut di sisi lain, dia berkata dalam hatinya, kalau Chris, yang dulu mereka pernah memanggilnya bakat terhebat di wilayah Dimitri, hal tersebut benar-benar salah besar, karena Roman beranggapan, kalau di benua Salamander, tidak ada bakat yang lebih hebat dibandingkan dengan dirinya. Kembali ke pertarungan yang sedang berlangsung antara Chris dan Diego. Di pertarungan mereka pun terus berjual beli serangan yang begitu intens. Namun ketika setelah beberapa saat, setelah mereka terpental karena serangan mereka saling beradu, saat Chris mendapatkan celah dari pergerakan yang dilakukan oleh Diego, Chris pun melancarkan serangan cepatnya dan berhasil melukai tenggorokan Diego. Namun, hal yang ingin dilakukan oleh Chris adalah memenggalnya. Namun karena serangannya terlalu dangkal, serangannya tersebut hanya membuat goresan saja kepada Diego. Di sisi Diego, dia yang terkena serangan tersebut pun marah dan mengeluarkan aura yang begitu besar. Namun, Chris yang melihat itu, setelah mendapatkan pencerahan, dia pun akhirnya sadar tentang apa yang dikatakan oleh tuannya tersebut, dan tanpa ragu, Chris pun langsung bergerak dan melancarkan serangannya, dan setelah serangan mereka saling beradu, Chris pun dengan cepat bergerak menjaga jarak dari Diego, dan hal itu membuat Diego merasa kesal, karena kecepatan yang dimiliki oleh Chris benar-benar sangat merepotkan, dan di sisi Chris, dia yang mencoba untuk mengakhiri pertarungannya itu, dia pun mencoba untuk mengalirkan aura dari dantiannya untuk mencapai pedangnya tersebut, dan dengan teknik yang baru ia dapatkan setelah pencerahan di beberapa waktu yang lalu, dan dengan teknik barunya itu yang bernama Single Flash, Diego tanpa bisa menghindari serangan tersebut karena begitu cepatnya. Dia pun mendapatkan serangan telak dari teknik barunya Chris itu. Dan setelah ia tergeletak dengan kondisinya yang sekarat yang membuat Duke Bamford yang melihat itu sangat terkejut, Chris yang berjalan menghampiri Diego yang tergeletak, tanpa basa-basi langsung menghunuskan pedangnya dan langsung membunuh Diego di depan para prajurit dari kedua belah pihak yang menyaksikan pertarungan tersebut. Dan dengan tatapannya yang tajam melihat ke arah Hannibal setelah membunuh Diego, Hannibal yang melihat itu pun merasa terpancing dan ingin sekali melawan Chris di detik itu juga. Dengan kemenangan yang didapatkan oleh Chris, para prajurit aliansi kerajaan Dimitri pun bersorak menyerukan namanya tersebut, namun,
Di sisi lain, Duke Bamford yang terkejut dengan kekalahan dari Diego, yang dikenal sebagai salah satu 12 pedang benua salamander bisa dikalahkan oleh Ksatria Aura 4 star. Dia pun benar-benar marah sekaligus panik, karena dia baru menyadari kalau para bawahan Roman benar-benar prajurit yang tidak masuk di akal. Dan dengan Hannibal yang menjadi kekuatan terbesar mereka harus disimpan untuk melawan Roman Dimitri, Duke Bamford pun akhirnya mengutus salah satu prajurit yang lain yang bernama Blanco untuk melawan Kevin di ronde kedua. Dan dengan kemarahannya agar mereka tidak kalah di ronde kedua tersebut, Duke Bamford pun memberikan peringatan kepada Blanco, jika Blanco benar-benar kalah melawan Kevin di ronde kedua. Duke Bamford berkata kepada Blanco, kalau semua keluarganya yang berada di Kekaisaran Kronos akan dieksekusi. Dan diketahui, Blanco adalah Ksatria Aura yang memegang peringkat ke-7 di Kekaisaran Kronos. Setelah mereka bersiap-siap untuk melakukan Duel of the Great Warrior dengan Kevin yang terlihat menggunakan double sword, saat Blanco sudah memperkenalkan diri dan asal-usulnya, Kevin tanpa menghiraukan perkataan Blanco tersebut, dia hanya melihat dan langsung mengeluarkan aura dari tubuhnya. Dan hal tersebut pun dijawab oleh Blanco dengan hal yang sama. Dan dengan beban besar yang dipikul oleh Blanco dalam pertarungan tersebut, kalau duel itu tidak bisa dimenangkan olehnya, keluarga yang ada di Kekaisaran Kronos akan benar-benar dieksekusi. Dia pun bertekad akan langsung mengeluarkan semua kekuatannya dan dengan cepat akan mengakhiri pertarungan tersebut. Dengan tekadnya itu, Blanco dengan cepat pun bergerak melancarkan serangannya, dan meski serangan awalnya bisa ditahan oleh Kevin, ketika serangan lanjutan mereka saling beradu, Kevin pun terkena serangan dari Blanco yang berhasil menggores pipi kirinya itu. Dan dengan pertarungan mereka yang begitu intens, para prajurit yang lain yang melihat pertarungan mereka pun terpaku terpana melihat pertarungan mereka, dan di sisi Blanco, dia yang sedikit merasa terkejut karena Ksatria Aura 3 star bisa menahan serangannya yang jauh di atas Kevin. Ketika serangan lanjutannya bisa membuat celah untuk melakukan serangan telak kepada Kevin, Blanco yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut, dia pun langsung menyerang Kevin kembali. Namun, tak diduga, Kevin pun menyerang balik tanpa memikirkan serangan Blanco akan mengenainya, sehingga Blanco yang berpikir daripada mereka saling mendapatkan luka yang fatal dari serangan masing-masing mereka, dia pun membatalkan serangannya dan menghindari serangan Kevin, dan setelah bergerak ke belakang untuk menjaga jarak dari Kevin, sambil melihat Kevin yang tersenyum seperti psikopat, Blanco berkata dalam hatinya, kalau di serangan terakhirnya, Kevin pasti sadar kalau serangan tersebut bisa membuatnya terbunuh. Tapi meski tahu dengan hal tersebut, Kevin tetap saja melancarkan serangannya, sehingga Blanco pun bertanya-tanya, apakah lawannya tersebut benar-benar tidak sayang dengan nyawanya itu. Dan setelah mengamati Kevin beberapa waktu, Blanco pun akhirnya sadar, kalau lawannya tersebut bukanlah manusia, melainkan iblis yang berkedok sebagai manusia. Di sisi Kevin, dengan tatapannya yang tajam, dia berkata, kalau Blanco bukanlah orang yang ingin ia lawan, melainkan Ksatria 6 star Hannibal yang berada di belakangnya yang ingin ia lawan. Kemudian, Kevin berkata kembali kepada Blanco, kalau dia akan memberikan 3 serangannya dan menyuruh Blanco untuk menangkis serangan tersebut kalau dia bisa. Dan dengan teknik pedang Heavenly Demon, setelah selesai mengumpulkan auranya untuk serangan tersebut, Kevin pun melancarkan serangannya dengan teknik pedang Heavenly Demon dengan teknik pertama dan kedua. Dengan dia yang teringat perkataan tuannya Roman saat dia sedang belajar teknik tersebut, Roman yang berkata karena tubuh Kevin yang dibentuk berdasarkan kekuatan mana jadi teknik kedua dari seni pedang Heavenly Demon adalah batasannya, Roman dengan penuh percaya. Dia berkata kepada Kevin, kalau hal itu pun sudah lebih daripada cukup. Dan dengan serangannya tersebut, Blanco pun mati mengenaskan tanpa berbentuk. Dan setelah mengalahkan Blanco, Kevin sambil tersenyum berkata kepada pihak Kekaisaran Kronos,
kalau dia benar-benar ingin melawan prajurit 6 star seperti Hannibal. Dengan kemenangan telak yang didapatkan oleh aliansi kerajaan Dimitri, Duke Bamford yang mendapat kenyataan pahit itu, kalau ksatrianya bisa dikalahkan dengan mudah oleh para bawahan Roman Dimitri, dia benar-benar marah besar, dan ketika melihat aura pekat yang dikeluarkan oleh Kevin, dia pun bertanya-tanya, aura apa yang digunakan oleh Kevin, dan Duke Bamford yang berpikir kalau Kevin menggunakan Dark Sorcery. Duke Bamford dengan lantang berkata kepada pihak kerajaan Dimitri, kalau mereka telah mencemari warrior battle yang suci dengan Dark Sorcery. Dan oleh sebab itu, Duke Bamford tidak menerima hasil yang terjadi kalau aliansi kerajaan Dimitri menjadi pemenang warrior battle tersebut. Dan dengan alasan tersebut, Duke Bamford pun memberikan perintah kepada pasukannya untuk menghancurkan orang-orang yang telah mengotori kehormatan seorang warrior, dengan ultimatum kalau Kekaisaran Kronos akan selalu menang melawan siapapun. Duke Bamford pun menyuruh para pasukannya untuk menyerang Roman Dimitri dan pasukannya. Di sisi Kevin, dia yang melihat para pasukan Kekaisaran Kronos mulai bergerak, dia pun merasa kesal, karena ia anggap kalau pihak Kekaisaran Kronos benar-benar orang-orang yang sangat pengecut, dan tak berselang lama, Roman yang datang dari arah belakang pun menepuk pundak Kevin dan berkata, kalau Kevin sudah bekerja dengan sangat baik, dan sambil melewati Kevin menuju para pasukan Kekaisaran Kronos yang menghampirinya, Roman berkata kepada Kevin, kalau mulai di detik itu, semuanya akan ia urus sendirian. Di 10 tahun setelah Baek Jong Hyuk yang dikenal sebagai Sang Heavenly Demon telah mati, di waktu tersebut, terlihat seorang master dan muridnya sedang berbincang di tengah danau sembari memancing ikan dengan ditemani oleh bulan purnama yang begitu indah. Muridnya tersebut berkata kepada masternya, kalau dia akhirnya mengetahui kebenarannya, ketika ia pertama kali menginjakkan kaki di dalam dunia yang dikenal sebagai pusat murim. Tempat tersebut sudah dikuasai oleh kultus demonik, dan hal tersebut membuatnya tidak bisa percaya dengan apa yang sudah ia lihat, dan tentang semua cerita yang diturunkan mengenai Sang Heavenly Demon Baek Jong Hyuk. Pria itu bertanya kepada masternya tersebut, apakah kisah mengenai Sang Heavenly Demon benar-benar nyata, dan masternya yang sedang duduk sembari memancing di tempat tersebut, dia membenarkan hal tersebut. Karena di waktu peristiwa Sang Heavenly Demon Baek Jong Hyuk datang ke kuil Shaolin, saat 108 arhat dari Shaolin dibantai olehnya, masternya tersebut berkata kalau dia dan rekan-rekannya tidak memiliki pilihan selain mengakui kalau mereka tidak memiliki kesempatan menang melawan Sang Heavenly Demon, dengan hanya satu orang saja. Tidak salah jika dibilang Baek Jong Hyuk saja yang bisa membuat itu bisa terjadi. Muridnya lalu bertanya kembali, dalam sejarah kultus demonik, dia mendengar kalau Baek Jong Hyuk adalah satu-satunya orang yang mencapai Rim Heaven, Heavenly Demon Sword teknik yang ia kuasai, apakah martial art terhebat di dunia, dan masternya pun menjawab pertanyaan muridnya tersebut dengan mengatakan, kalau itu mungkin bisa iya atau mungkin juga bisa tidak, karena, di kemudian hari, Baek Jong Hyuk mendapatkan enlightenment dan akhirnya mencapai Rim Heaven. Tapi saat dia menyatukan Murim, saat itu dia hanya mencapai Rim Earth, dan diketahui, Heavenly Demon Sword teknik terdiri dari 3 tahap, di antaranya, Men, kedua Earth, dan terakhir, Heaven. Tahap Men adalah Rim yang paling dasar, dan tahap ini membangun pondasi dari Heavenly Demon Sword teknik, untuk bertujuan meningkatkan indera seseorang dan mengharmoniskan dengan alam di sekitar. Kemudian tahap Earth, tahap ini bisa melebihi peningkatan fisik, yang artinya, itu menjadi satu dengan alam itu sendiri. Dan terakhir tahap Heaven, dan tahap Heaven ini sangatlah literal, karena kau bisa melampaui kemampuan dan mencapai surga. Sederhananya, masternya tersebut berkata kepada muridnya itu, kalau Baek Jong Hyuk sudah berada di level yang berbeda. Kembali ke waktu saat peperangan melawan Kekaisaran Kronos. Roman yang diketahui kalau dia sudah mencapai tahap Earth,
Roman yang sudah lama tidak menggunakan teknik Heavenly Demon Sovereign Step, akhirnya dia pun menggunakan teknik tersebut, sehingga Kevin dan Chris yang melihat itu pun merasa terkejut, karena ketika Roman menginjakkan kakinya, tanah di sekitarnya pun mulai hancur seperti sedang terjadi gempa bumi, dan hal tersebut juga membuat Duke Bamford mulai merasa panik, dengan fakta yang mulai diketahui kalau sang Heavenly Demon baik Jong Hyuk memiliki 9 sword teknik, maka itu juga tercakup ke dalam 9 gerakan kaki untuk mendukung tekniknya tersebut. Dan dengan hal itu, Roman pun memulai menunjukkan kehebatannya, dengan menggunakan step 1 dalam gerakan kakinya. Hal itu membuat Hannibal mulai merasa cemas, karena tekanan dari teknik gerakan tersebut serasa seperti ruang itu sendiri yang sedang diruntuhkan, dan dengan dibarengi dengan teknik Sword Heavenly Demon gerakan pertama dari fase kedua, hanya dengan sekali tebasan pedangnya, para pasukan Kekaisaran Kronos pun langsung terlempar berhamburan, sekaligus membuat Hannibal merasa terkejut, dan dia yang berpikir kalau dia tidak membunuh Roman di detik itu juga. Hal tersebut bisa membuat repot Kekaisaran Kronos di waktu yang akan datang. Dan karena hal tersebut, Hannibal pun langsung bergerak ke arah Roman untuk melancarkan serangan terbaiknya. Sebelum serangan tersebut mengenai Roman Dimitri, Roman pun lalu menggunakan teknik gerakan kaki tahap ketiganya, dibarengi dengan teknik Sword Heavenly Demon dari gerakan ketiga fase kedua. Saat serangan tersebut dilancarkan, serangan tersebut seperti ombak yang melahap lawannya itu, dan ketika Hannibal terkena serangan tersebut karena tidak bisa menangkis serangan yang sangat mengerikan itu, hal itu pun membuat ledakan yang begitu besar, serta membuat lubang yang amat besar. Di sisi Hannibal yang terkena serangan tersebut, dia yang tergeletak tak berdaya serta kehilangan kaki kanannya, dia pun mulai menjerit kesakitan. Namun, di sisi Roman, tanpa rasa iba sedikit pun dia berkata kepada Hannibal untuk jangan menjerit seperti anak bayi. Kemudian, Roman berkata kembali kepada Hannibal, kalau dia mendengar rumor tentangnya, kalau Hannibal selalu menyiksa prajurit yang ditangkap setiap malam olehnya demi kesenangannya itu, dan dengan tegas, Roman berkata, meski dia tidak peduli jika itu terjadi kepada orang lain, tapi jika hal tersebut terjadi kepada para prajurit bawahannya, Roman berkata kalau dia akan membuat Hannibal merasa sakit yang setara, atau mungkin lebih dari apa yang dirasakan korbannya itu. Karena, seperti itulah cara Roman menjalani hidupnya tersebut, dan dengan diayunkannya pedang Darkness yang ia pegang ke arah Hannibal, Roman pun memotong kaki dan tangan yang tersisa dari tubuh Hannibal, dan di sisi Hannibal, dia yang tak berdaya dengan keadaannya, dia pun merangkak menjauhi Roman yang menyiksanya sambil meminta tolong kepada rekan-rekannya. Namun, di sisi Roman, dia yang berjalan menghampirinya kembali. Dia berkata kalau penyiksaan itu belumlah berakhir. Kemudian, meraih kepala Hannibal, dan memulai penyiksaannya kembali dengan mencabut gigi-giginya itu. Di sisi Duke Bamford, dia yang melihat penyiksaan yang sangat keji yang dilakukan oleh Roman Dimitri, dia pun berteriak kepada Roman untuk menghentikan penyiksaan terhadap Hannibal, karena hal yang dilakukan oleh Roman sudah melewati batasan sebagai seorang manusia. Namun, Roman dengan tatapannya yang tajam berkata kepada Duke Bamford, kalau apa yang diutarakannya benar-benar omong kosong belaka. Karena, di dalam peperangan, hal yang ambigu bisa tak terduga akan terjadi, dan dengan Roman berkata kalau Duke Bamford benar-benar punya nyali untuk berhadapan dengannya, dia harus bisa menanggung konsekuensi yang akan ia dapatkan, dan dengan kengerian Roman Dimitri itu, akhirnya, sang Heavenly Demon yang sebenarnya pun akhirnya telah kembali ke dunia, untuk menebar teror yang sangat-sangat begitu mengerikan. Setelah Roman berhasil mengalahkan Hannibal dengan sangat mudah, moral para pasukan Kekaisaran Kronos pun mulai turun dan mengalami ketakutan yang amat besar. Namun ketika hal itu terjadi, sebuah serangan besar dengan spell yang bernama Giga Lighting pun muncul di atas langit dan langsung menyerang Roman Dimitri, dan diketahui, serangan tersebut berasal dari Pak Tua Zephyr.
Sambil melihat ke arah Roman Dimitri, Pak Tua Zephyr pun akhirnya menyadari kalau Roman adalah swordsman terkuat di benua Salamander. Meski awalnya dia penasaran dengan kehadiran Roman Dimitri yang cukup berani atau mungkin orang yang bodoh sampai-sampai ingin melawan Kekaisaran Kronos. Tapi setelah melihat Roman bertarung, akhirnya Pak Tua Zephyr pun mengerti, untuk mengalahkan monster seperti Roman Dimitri, para cecunguk seperti prajurit Kekaisaran Kronos yang ada di tempat tersebut tidaklah akan bisa menghentikan Roman Dimitri. Maka, dia yang menganggap dirinya juga adalah seorang monster. Pak Tua Zephyr beranggapan, kalau hanya dialah yang mampu untuk bertarung dan mengalahkan Roman Dimitri. Pak Tua Zephyr, yang dikenal sebagai Mages Circle tertinggi yang akhirnya muncul dan mengekspos kehadirannya, akhirnya dia pun memulai dan menyerang Roman Dimitri. Dengan dia yang berkata kepada Roman kalau dia mengakui kekuatannya itu dan akan bertarung sekuat tenaga untuk mengalahkan dirinya, Pak Tua Zephyr pun memulai serangan awalnya dengan mengaktifkan skill revival, dan dengan dark magic yang sangat besar itu, para prajurit Kekaisaran Kronos yang baru saja dikalahkan oleh Roman Dimitri, akhirnya mereka pun bangkit kembali dengan skill yang barusan dipakai oleh Pak Tua Zephyr, dan dengan hal tersebut, Roman pun akhirnya tahu, kalau Pak Tua Zephyr sudah menggunakan kemampuan dark magic yang terlarang di benua tersebut, dan ketika salah satu prajurit Kekaisaran Kronos yang ia kalahkan di depannya akan bangkit, Roman dengan cepat langsung memenggal mayat prajurit tersebut, dan dengan tegas, Roman berkata kepada Pak Tua Zephyr, kalau kemampuannya tersebut benar-benar sangat menggelikan. Di sisi Pak Tua Zephyr, dia yang sudah merafalkan sebuah mantra untuk menyerang Roman Dimitri, dengan skill Fury of the Heavens. Serangan besar tersebut pun langsung menghujam Roman yang sedari tadi tetap diam di tempat. Namun, dengan teknik pedang Heavenly Demon gerakan pertama fase terakhir, setelah mengayunkan pedangnya dengan menggunakan teknik tersebut, serangan Pak Tua Zephyr pun langsung terpotong, sehingga Pak Tua Zephyr yang melihat itu pun merasa terkejut, karena sihir Circle ke-8 yang dikatakan adalah serangan yang tak mungkin bisa dibendung dengan seorang prajurit aura, bisa dimusnahkan dengan mudah oleh satu serangan dari Roman Dimitri, dan ketika ia sedang berpikir tentang hal tersebut, tanpa disadari, Roman sudah berada di depannya. Namun, Pak Tua Zephyr yang dengan sigap untuk menghalau serangan yang akan dilancarkan oleh Roman Dimitri, dia lalu membangkitkan kembali para prajurit yang mati di sekitar mereka dan langsung menghalau Roman Dimitri. Di saat para mayat prajurit tersebut menyerbu Roman yang akan melancarkan serangannya, Roman pun menggunakan teknik Heavenly Demon Sovereign Step, dan kemudian menggunakan teknik Layered Die, yang terlihat seperti auranya yang berubah runcing dan langsung menyerang para mayat prajurit tersebut. Namun tak diduga, Pak Tua Zephyr yang sudah merafalkan skill Death Hand, dengan skill tersebut Roman pun terkena dan dihantam dengan sangat keras. Namun, serangan tersebut bisa ditahan oleh Roman dengan hanya satu tangan kirinya, dan untuk melenyapkan skill tersebut, Roman dengan menggunakan teknik pedang Heavenly Demon gerakan pertama fase terakhir. Dengan sekali tebasan, skill tersebut pun terpotong dengan sangat mudahnya, dan dengan hal itu terjadi di depan matanya, Pak Tua Zephyr pun merasakan kembali sensasi yang sudah hilang bertahun-tahun dalam hidupnya, dan diketahui, sensasi tersebut adalah sensasi ketakutan ketika nyawanya sedang terancam. Dengan fakta kalau skillnya bisa dipatahkan dengan mudahnya oleh Roman Dimitri, akhirnya Pak Tua Zephyr pun bertekad akan menggunakan skill yang seharusnya ia gunakan ketika melawan ksatria wanita di beberapa waktu yang lalu. Dan dengan diaktifkannya skill tersebut, sambil berkata kepada Roman kalau Roman seharusnya terhormat karena seharusnya ia tidak melakukan skill tersebut kepada Roman Dimitri. Dengan terbentuknya aura lingkaran hitam yang melahap mereka berdua, perlahan-lahan, lingkaran tersebut pun mengecil dan akhirnya menghilang seperti ditelan bumi, sama halnya dengan Roman dan Pak Tua Zephyr yang menghilang bersamaan.
dan hal tersebut pun membuat Kevin dan Chris terkejut akan kehilangan tuannya itu. Di sisi Doug Bamford, dia yang mengalami hal yang sama seperti Kevin dan Chris. Dia yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan kalau Roman telah menghilang dalam peperangan mereka. Dengan Doug Bamford yang berkata dengan lantang kalau Pak Tua Severe telah mengalahkan Roman Dimitri dan memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kembali para pasukan aliansi kerajaan Dimitri. Mereka pun serentak mulai bergerak untuk melancarkan serangannya, dan di sisi para pasukan aliansi kerajaan Dimitri, mereka yang kehilangan pemimpinnya dalam peperangan tersebut, moral mereka pun mulai runtuh karena mereka beranggapan, kalau tidak ada Roman, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk melawan prajurit Kekaisaran Kronos. Dan hal tersebut pun disadari oleh Chris. Dengan moral para prajurit yang mulai terjatuh dalam kekalahan, Chris mencoba membangkitkan moral mereka kembali dan menggantikan posisi tuannya tersebut. Dengan tegas dan lantang, Chris berkata kepada para prajurit aliansi kerajaan Dimitri, kalau dia, bawahan pertama Roman akan mengambil alih kepemimpinan dan meminta para prajurit untuk mengikutinya. Dan dengan dia yang pertama bergerak menerjang ke arah para prajurit Kekaisaran Kronos yang serentak menyerang mereka. Saat Chris memulai pembantaiannya, dengan teknik barunya itu, para pasukan aliansi kerajaan Dimitri yang mulai bangkit kembali pun serentak berkata kalau mereka, prajurit Dimitri yang tak terkalahkan, dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka pun memulai mengikuti Chris dan bergerak menuju medan peperangan. Dan hal tersebut pun membuat Doug Bamford merasa kesal. Karena, moral prajurit aliansi kerajaan Dimitri yang runtuh karena kehilangan pemimpinnya pun mulai kembali berkobar karena tindakan dari Chris. Dan karena situasinya mulai tak kondusif, Doug Bamford pun memberikan perintah kepada para mage untuk melancarkan serangannya, agar mereka bisa mengamankan kemenangan mereka, meski harus menggunakan segala cara untuk meraih kemenangan tersebut. Namun tak berselang lama, sebuah sinar keemasan pun muncul, dan dengan kemunculan sinar keemasan tersebut, siluet seseorang dari balik sinar tersebut berkata kepada para prajurit yang sedang berperang, kalau mereka harus segera mengakhiri peperangan tersebut. Dengan kehadiran sesosok satria wanita misterius itu, dia yang berkata kepada pihak prajurit Kekaisaran Kronos kalau dia sudah memperingati mereka agar tidak melangkah lebih jauh dari tindakannya, dan malah merangkul kegelapan yang seharusnya tidak pernah disentuh untuk keinginan semu mereka menaklukkan benua mereka. Dengan atas nama dewa, kesatria wanita misterius tersebut berkata kalau dia akan menghukum kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan kemudian, kesatria wanita misterius itu pun menggunakan skill blast-nya, dan dengan skillnya tersebut, para pasukan Dimitri yang terluka pun langsung disembuhkan dengan sangat cepat. Dan di sisi Chris, dia yang mendapatkan buff dari skill tersebut merasakan, kalau itu adalah skill dari Divine Power. Setelah memberikan debuff kepada para pasukan aliansi kerajaan Dimitri, dengan menunggangi kuda keemasan yang tercipta dari Divine Power, dia pun memulai penyerangannya terhadap prajurit Kekaisaran Kronos. Dengan diikuti oleh para prajurit yang ia bawa, dia pun memulai pembantaiannya kepada prajurit Kekaisaran Kronos. Yang hal itu membuat Doug Bamford mulai merasa panik, karena musuh yang seharusnya mereka lawan di kemudian hari sudah hadir untuk melawan mereka. Dan kalau mereka terus melakukan peperangan tersebut terhadap mereka, Doug Bamford berpendapat kalau mereka akan benar-benar dimusnahkan. Dan karena hal tersebut, dia pun memerintahkan para pasukannya untuk kembali ke kastil untuk bersiap melaksanakan strategi pengepungan. Namun, ketika ia akan kembali ke arah kastil, Doug Bamford terkena serangan anak panah yang langsung mengarah ke jantungnya itu. Dan diketahui, serangan tersebut dilakukan oleh Flora Lawrence, yang sudah kembali ke kastil untuk merebut kembali kastil yang ditinggalkan oleh Doug Bamford dan pasukannya. Dan dengan pos pertahanan mereka sudah diambil alih kembali oleh pihak prajurit Roman Dimitri, Doug Bamford pun hanya bisa meratapi nasibnya itu. Dan dengan luka yang fatal yang dilakukan oleh Flora Lawrence, setelah dia mengeluarkan darah dari mulutnya,
Akhirnya Duke Bamford pun tumbang dan terjatuh di medan peperangan itu, dan dengan kematian Duke Bamford tersebut, Flora Lawrence dengan lantang berkata kepada para prajurit aliansi kerajaan Dimitri yang sedang bertarung, kalau pemimpin mereka telah ia kalahkan, dan menyuruh prajurit mereka untuk memukul mundur para prajurit Kekaisaran Kronos. Dan dengan hal tersebut, peperangan yang diduga oleh semua orang akan berakhir dengan kemenangan Kekaisaran Kronos, tak diduga bisa diakhiri dengan kekalahan mutlak yang dialami oleh Kekaisaran Kronos. Setelah kemenangan yang didapatkan oleh pasukan aliansi kerajaan Dimitri, Chris yang menghampiri ksatria wanita misterius itu yang membantu pasukannya pun lalu menundukkan kepalanya sebagai tanda berterima kasih atas bantuannya tersebut. Dan setelah itu, dengan rasa penasarannya atas identitas wanita tersebut, Chris pun bertanya, siapa sebenarnya dia itu? Dan ksatria wanita misterius pun berkata, kalau dia datang dari Endless Mountain Range, serta satu-satunya manusia di suatu tempat yang bernama Arkadi. Kemudian memperkenalkan dirinya, dan diketahui, dia bernama Isabel, ratu dari kerajaan Luna. Di sisi lain dalam peristiwa Roman yang menghilang beserta Pak Tua Zephyr saat sedang melakukan peperangan, diketahui, skill rahasia yang digunakan oleh Pak Tua Zephyr bernama Subspace, dan skill Subspace tersebut adalah skill yang menggunakan energi hitam yang jahat. Dengan siapapun orang yang terkena oleh skill tersebut, mereka tidak akan bisa menang setelah masuk ke dalam dimensi itu. Karena, di dalam dimensi tersebut segalanya tunduk di bawah keinginan Pak Tua Zephyr. Bahkan bayangan kematian yang jauh lebih kuat dibandingkan undead di dunia nyata pun. Hal tersebut tidak berarti di hadapannya ketika ia berada di dimensi tersebut. Namun, hal jauh berbeda terbalik ketika melawan Roman Dimitri. Pak Tua Zephyr tidak bisa berbuat apa-apa dan mati dengan mudahnya oleh serangan yang dilancarkan oleh Roman Dimitri. Sehingga, Pak Tua Zephyr pun bertanya-tanya, aura apa yang selama ini digunakan oleh Roman Dimitri? Dan di sisi Roman Dimitri, dia pun lalu menggunakan teknik Heavenly Demon Sovereign Step Overlap Sevenfold, yang membuat guncangan yang begitu besar. Dan sambil melangkahkan kakinya dengan teknik tersebut, Roman berkata kepada Pak Tua Zephyr kalau itu adalah akhir dari pertarungan mereka, dan dengan serangan yang tidak bisa dihadapi oleh siapapun di daratan tengah menurutnya itu, Roman menyuruh Pak Tua Zephyr untuk menahan serangan tersebut, dan dengan teknik Heavenly Demon Sovereign Step, serta dikombinasikan dengan teknik Sword Heavenly Demon gerakan kedua fase terakhir. Serangan tersebut yang membuat ledakan besar pun sekaligus membuat Pak Tua Zephyr hancur berkeping-keping. Sebelum kesadarannya menghilang dan terus mati, Roman yang menghampirinya pun berkata kalau dia tidak boleh mati terlebih dahulu. Karena, Roman yang penasaran dengan Kekaisaran Kronos yang selama itu yang memiliki kekuatan untuk menguasai benua tapi tidak menunjukkan kekuatannya tersebut, Roman pun mencoba untuk mengorek informasi dari Pak Tua Zephyr dengan cara menggunakan teknik Illusory Demon Art, dan diketahui, teknik tersebut dulu di dunia Murim pernah menyebarkan teror yang begitu menakutkan. Karena, teknik tersebut dibilang adalah teknik terlarang yang membuat penggunanya bisa memasuki benak atau pikiran orang lain. Tapi hal tersebut juga melibatkan emosi penggunanya sendiri dalam proses penggunaannya. Dan hal tersebut beresiko menghancurkan mental si pengguna. Dengan resikonya itu, teknik tersebut bisa dibilang teknik pedang bermata dua. Dan bahkan, baik Jong Hyuk yang dikenal sebagai Heavenly Demon terkuat pun ragu untuk menggunakan teknik tersebut. Roman yang tak punya pilihan selain menggunakan teknik terlarang tersebut untuk mengorek informasi dari Pak Tua Zephyr. Dengan batasan itu, dia berpendapat kalau dia hanya bisa menggunakan teknik tersebut selama sekitar 3 detik saja. Dan setelah menggunakan teknik tersebut sambil memegang kepala dari Pak Tua Zephyr, informasi dari ingatan Pak Tua Zephyr pun masuk ke pikiran Roman Dimitri. Dan di dalam ingatannya itu, terlihat para unit pasukan yang mendukung Kekaisaran Kronos seperti Seven, Mystic, dan yang terakhir adalah sesosok yang belum diketahui identitasnya,
yang membuat Roman terkejut dengan sosok misterius itu. Dan dengan berakhirnya pertarungan mereka, Roman pun kembali ke benua Salamander. Namun dia muncul di pintu masuk menuju Endless Mountain Range, sehingga dia pun bertanya-tanya, apakah hal tersebut terjadi dikarenakan kematian Pak Tua Saphir yang memicu pembatalan Black Magic Subspace-nya itu. Dan jika memang itu benar, Roman masih bertanya-tanya, kenapa dia harus muncul di tempatnya sekarang? Namun dia yang tak mau ambil pusing dengan kejadian tersebut, Roman pun berencana untuk kembali ke wilayah Dimitri terlebih dahulu. Dan setelah ia datang ke kediamannya, Hans yang menyambutnya itu pun merasa terkejut. Kenapa tuannya berada di wilayah Dimitri? Sedangkan di beberapa waktu yang lalu Roman sedang melangsungkan peperangan di wilayah di perbatasan kerajaan Kairo, dan Roman pun berkata kepada Hans, kalau ada sesuatu yang terjadi di peperangan dan akan kembali lagi ke wilayah Kairo di keesokan harinya. Dengan melalui artefak Magic Communication, Roman pun memastikan keberadaan Isabel dan kemenangan bagi aliansi kerajaan Dimitri, dan dengan variabel kehadiran Isabel yang tak diduga Roman pun setuju untuk bertemu dengannya di kerajaan Kairo. Namun sebelum ia pergi bertemu Isabel, Roman mencoba untuk memastikan sesuatu yang mengganjal di pikirannya, dan kemudian, Roman pun menuju perpustakaan keluarga Dimitri, dan setelah mendapatkan buku yang ia cari tentang informasi sejarah Kekaisaran Kronos, saat membaca buku tersebut akhirnya diketahui, Maximilian, swordsman pengembara yang pernah membuat gempar sepen juru benua Salamander, dia menangkap perhatian Kaisar Kronos, menjadi berkuasa, dan diberikan posisi Kaon. Dia menghabiskan hidupnya melayani Kekaisaran Kronos, dan mati dengan tenang, tenggelam dalam sejarah, namun sejarah tersebut benar-benar salah. Karena dengan identitasnya yang dipanggil Sven, dia muncul dan menyerang wilayah Dimitri di beberapa waktu yang lalu. Kemudian mistik, sosok misterius, perintis spasial magic yang pernah mengejutkan seisi benua sampai suatu hari, dia menghilang tanpa jejak. Dan terakhir Ellington, prodigi yang terlahir sebagai putra tertua dari keluarga kuno Ellington, dengan di masa yang sekarang, dia dikenal dengan banyak nama. Di antaranya, Seroni, Serve, dan Saphir. Namun, di balik informasi tersebut, masih ada satu nama yang belum ia temukan sesuai dengan apa yang ia lihat di ingatan Pak Tua Saphir. Dan sesosok itu adalah Alexander the Great, Kaisar Alexander yang menciptakan teknik aura pertama kali di benua Salamander. Sementara itu, di kediaman Kaisar Kronos, tepatnya di waktu pada saat malam hari, tiba-tiba Kaisar Kronos pun terbangun dari tidur lelapnya, seperti dia yang terbangun karena mimpi buruk atau sebagainya. Dia pun lalu memanggil seseorang yang berada di luar ruangannya itu. Tapi karena ucapannya tidak didengar oleh para penjaga yang ada di luar ruangannya, Kaisar Kronos pun dengan nada tinggi memanggil kembali siapapun yang mendengar panggilannya tersebut, agar langsung menghampirinya di ruangannya itu. Dan dengan terlihat gelagatnya yang aneh itu, sepertinya Kaisar Kronos telah terbebas dari pengendalian pikiran dari seseorang. Setelah dia memberikan perintah kepada bawahannya untuk mengadakan pertemuan rapat kepada para petingginya, di beberapa waktu selanjutnya, Marques Memphis yang akan menghadiri pertemuan tersebut, di perjalanan menuju tempat itu, dia merasa kesal, karena prajurit Duke Bamford yang terdiri dari 300.000 orang telah dikalahkan oleh Roman Dimitri. Dan karena hal tersebut, Marques Memphis beranggapan, kalau kaisarnya itu pasti marah dengan hasil tersebut, sembari ia mengumpat dan menyayangkan hasil yang didapat oleh Kekaisaran Kronos. Akhirnya Marques Memphis pun sampai ke pertemuan tersebut. Tak berselang lama setelah para petingginya hadir di ruangan singgasana Kaisar, Kaisar Kronos pun akhirnya sampai ke tempat tersebut, dan sambil berjalan dengan gagahnya menuju singgasananya itu. Setelah duduk, tak diduga, Kaisar Kronos berkata, kalau dia, yang mengakui tanggung jawab atas peperangan tersebut yang dimulai tanpa alasan yang begitu jelas. Dengan hal tersebut,
Kaisar Kronos membuat semua orang-orang yang hadir dalam rapat tersebut terkejut, karena dia akan mengajukan gencatan senjata terhadap aliansi kerajaan Dimitri. Yang hal tersebut yang membuat Baron Carlton yang kebingungan pun mempertanyakan keputusan kaisarnya itu. Dan hal yang sama pun diutarakan oleh Marques Memphis. Karena, meski mereka memang kalah total pada saat penyerangan di beberapa waktu yang lalu yang dipimpin oleh Duke Bamford, tapi setelah beberapa pasukan mereka yang bergerak ke kerajaan Umberto dan Odelia untuk melaksanakan operasi, dengan gencatan senjata yang diinginkan oleh kaisarnya itu adalah hal yang benar-benar tidak masuk di akal. Namun, dengan keputusan yang ia ambil ditentang oleh para petingginya itu, dengan marah Kaisar Kronos berkata kepada para petingginya tersebut, apakah mereka benar-benar menentang apa yang sudah menjadi kehendaknya itu? Dan dengan rasa takut dan intimidasi dari Kaisar Kronos, mereka yang diwakili oleh Marques Memphis pun berkata kalau mereka tidak ada niat sedikit pun untuk menentang apa yang menjadi keinginan kaisarnya itu, dan akan segera menjalankan perintah kaisar untuk menginisiasi gencatan senjata kepada aliansi kerajaan Dimitri. Gencatan senjata dengan kejadian yang terjadi secara tiba-tiba yang ditentukan oleh dekret kekaisaran oleh kaisar dari Kronos. Pada saat itu, berita akan kemenangan dari garis depan bagian barat Kairo pun telah mencapai ibu kota Kairo dengan penuh sukacita, dan di tempat lain, setelah Roman datang ke ibu kota Kairo dan bertemu dengan Isabel di tempat tersebut, mereka pun saling memperkenalkan diri dan tempat mereka tinggal, dan setelah beberapa waktu mereka berbincang satu sama lain, Roman lalu berkata lagi kepada Isabel, kalau di saat dia membaca kitab kuno sejarah Kekaisaran Kronos di beberapa waktu yang lalu, Roman berkata kalau dia mendapati nama-nama legendaris yang ditulis dalam buku kuno tersebut, seperti Sven, Mystic, Zephyr, dan bahkan Alexander, dengan orang-orang yang seharusnya tidak ada di dunia mereka malah hidup secara terang-terangan di wilayah Kronos. Dengan fakta tersebut, Roman lalu bertanya kepada Isabel, kebenaran apa yang selama ini disembunyikan oleh pihak Kekaisaran Kronos? Dan dengan untuk memahami kebenaran tersebut, pertama-tama, Isabel berkata kalau Roman harus tahu mengenai Divine Oracle Luna, dan kemudian, Isabel pun menceritakan kisahnya itu. Pada zaman dahulu, Gate of the World terbuka, dan kekuatan dingin membekukan dunia, meninggalkan malapetaka yang berlangsung tanpa akhir. Tidak lama setelah Oracle itu turun, World Tree Arcady membeku, dan di sisi Roman, dia yang mendengar itu pun teringat ucapan dari Brown Rock saat membantunya mengambil inti api bumi di gunung tempat penambangan keluarga Dimitri. Kemudian, Isabel melanjutkan kisahnya itu dengan berkata, kalau malapetaka tersebut bukanlah sekedar suhu dingin ataupun kematian, namun, yang benar-benar dimaksud dari itu adalah kedatangan sesosok manusia tertentu yang terjatuh menuju benua Salamander melalui Gate of the World. Dan manusia itu dikendalikan oleh ambisi tak terpuaskan, merangkul kekuatan kegelapan dan melahap kekaisaran Kronos. Isabel berkata kembali, kalau leluhur mereka yang sebagai guardian, telah berhasil menekan malapetaka selama beberapa generasi. Namun di waktu yang sekarang, Isabel berkata kalau mereka sudah mencapai batasannya, dan di sisi Roman, dia bertanya kembali, siapakah orang yang datang dari dunia lain itu? Dan Isabel pun berkata, kalau orang tersebut adalah Alexander, Kaisar Kronos dan Kreator Aura, dengan saat dia muncul, Aura Swordsman terlahir dan para Knight mendapatkan kekuatan tersebut, dan dikatakan juga, Kaisar Alexander telah dirasuki oleh sesosok roh dari dimensi lain, yang tahu cara menggunakan aura tersebut, dan ketika pertama kali dia menampilkan dirinya di dunia mereka, Isabel berkata kalau ada sebuah catatan yang menulis bahwa dia mengklaim nama yang sulit dilafalkan, sampai-sampai nyaris tak bisa dimengerti, dengan Alexander yang menyebutkan namanya itu adalah Kim Pan Seok, yang hal tersebut pun membuat Roman terkejut, karena
Nama tersebut adalah nama yang tidak asing di kehidupannya yang lalu di dataran tengah pada saat dia masih menjadi Baek Jong Hyuk. Oke, sekarang kita akan membahas cerita dari kisah Kaisar Alexander. Pada suatu hari, saat mengumpulkan tanaman herbal di atas Tentousat Mountain, mendadak awan gelap berkumpul, dan langit, seakan-akan mewakili amarah dewa mulai menghisap sesuatu. Kim Pan-seok yang menatap kosong ke arah langit, terhisap ke dalam, dan kebetulan belaka bahwa seseorang seperti Kim Pan-seok, seorang rakyat jelata bisa terpilih dan menjadi salah satu anak dari Kekaisaran Kronos. Pada saat ia terbangun dari tubuh barunya itu, saat pelayannya bertanya apakah Kim Pan-seok baik-baik saja sambil menyebut namanya dengan sebutan Alexander, Kim Pan-seok dengan spontan berkata kalau namanya itu bukanlah Alexander, melainkan Kim Pan-seok. Di hadapan orang miskin yang mengkhawatirkan cara bertahan hidup hari demi hari, kehidupan baru yang gemerlang muncul di dunia yang baru. Bersama dengan status mulai seorang pangeran, dia benar-benar merasa senang dengan kehidupan yang baru itu. Namun seiring waktu berjalan, retakan mulai muncul di kebahagiaannya itu. Karena, Alexander bukanlah pewaris sah dari Kekaisaran Kronos. Dia sadar bahwa begitu kaisar selanjutnya mengambil keputusan, tanpa diragukan lagi dia pasti akan dihabisi, dan dengan apa yang sudah ia dapatkan, dan tak mau semua yang ia dapatkan menghilang dengan begitu mudahnya. Saat sang Heavenly Demon sudah kembali dan dieluh-eluhkan oleh para pengikutnya, dia yang mengingat hal tersebut, mencoba untuk mengingat tentang teknik martial art yang belum ada di benua Salamander, dan jika dirinya bisa menggunakan martial art, Alexander atau Kim Pan-seok berpendapat, kalau dia pasti bisa menjadi Kaisar Kronos selanjutnya. Dimulai saat itu, Kim Pan-seok pun mengurung dirinya di dalam kamar setiap harinya, dan berusaha mengingat ingatan dari kehidupannya di masa lalu dengan susah payah. Dan pada saat itu, mendadak ucapan seorang martial art kelas 3 yang pernah berpapasan di jalan dengannya terlintas dalam benaknya. Meski siapapun tahu kalau itu hanyalah bualan semata. Tapi Kim Pan-seok memegang erat ingatan tersebut, sebagai satu-satunya kesempatannya untuk selamat. Setelah kegagalan berulang-ulang kali, akhirnya dia pun memulai bereksperimen langsung di tubuh para budak. Dan seiring mayat mereka yang tewas mulai menggunung, dia akhirnya menyaksikan mana berkumpul di perut bagian bawah dan formasi aura, dan seperti itulah kisah Alexander dimulai. Swordsman, yang selalu mengorbankan diri mereka di hadapan para mage, akhirnya bisa bermimpi lagi berkat revolusi aura, dan Alexander yang telah dikesampingkan dalam persaingan perebutan tahta, mendadak berkuasa dalam satu jentikan tangan saja. Tapi, hasrat untuk tidak kehilangan kekuatannya bertambah kuat, dan akhirnya berubah menjadi obsesi dan kegilaan. Dan pada akhirnya, dia menghadapi masa yang baru. Dan ketika itu, dia mendapati sebuah bisikan yang mengatakan, kalau Alexander atau Kim Pan-seok menginginkan kekuatan yang lebih besar, dia harus mengikuti sesosok makhluk tersebut. Pada saat bisikan itu menggema di pikirannya, pada hari itu, Alexander mengesampingkan pedangnya dan merangkul Mana of Darkness. Dan itulah kebenaran di balik apa yang dianggap sebagai aura oleh semua orang. Di suatu tempat yang belum diketahui, terlihat mistik sedang menghadap seseorang yang sedang berbicara kepadanya. Setelah ia memberitahukan kalau Kaisar telah menyatakan gencatan senjata, seseorang tersebut mempertanyakan hal tersebut kepada mistik, dan mistik pun membenarkan hal tersebut, karena kemampuan yang ia gunakan untuk mengontrol pikiran Kaisar Kronos telah terputus setelah Pak Tua Sephir telah dihabisi, dan karena hal tersebut, mistik berkata kalau dia telah kehilangan kendali sesaat atas tubuh Kaisar Kronos. Seseorang yang berbicara dengan mistik saat mendengar hal tersebut pun merasa kesal, karena setelah bisa mengendalikan kaisar-kaisar Kekaisaran Kronos sebelumnya selama beratus-ratus tahun lamanya ia kendalikan, tapi kaisar yang sekarang berhasil terbebas dan menolak membiarkan kesadarannya lenyap,
Lalu, mistik bertanya kepada orang tersebut tentang Roman Dimitri. Apa yang harus mereka lakukan terhadapnya itu? Dan orang tersebut yang diketahui dia adalah Alexander. Pada saat ia melihat Roman, ketika ia melihat menggunakan penglihatan Pak Tua Sefir dengan menggunakan teknik terlarang, Alexander pun berkata dalam hatinya, kalau Roman Dimitri mempunyai kekuatan yang tidak bisa diduga, ditambah lagi, menurut Alexander kalau kekuatan Roman mirip dengan teknik martial art, dan jika itu adalah kebenaran, Alexander beranggapan, kalau besar kemungkinan kalau Roman adalah dimensional traveler sepertinya, dengan perbedaan mencolok dengannya, yang Alexander beranggapan kalau Roman adalah martial art dari dunia murim dengan skill sungguhan. Jika itu adalah kebenaran, Alexander meyakini, kalau Roman bisa dengan mudah mengguncang benua salamander meski tanpa menggunakan kekuatan darkness sepertinya, dan jika itu benar-benar sesuai dengan apa yang ia pikirkan, Alexander berkata dalam hatinya, kalau ia benar-benar ingin melihat kekuatan Roman Dimitri secara langsung. Di saat ia sedang merenung dengan apa yang sedang ia pikirkan, mistik pun bertanya dengan apa yang sedang ia pikirkan, dan Alexander pun lalu berkata, kalau mereka tidak perlu tergesa-gesa mengambil keputusan. Meski ia mengakui kalau keberadaan Roman Dimitri itu benar-benar mengancam. Tapi Alexander berkata, kalau Roman hanyalah seorang aura swordsman biasa dengan mempunyai batasan tertentu. Namun di balik apa yang ia utarakan, Alexander masih tidak mau memberitahukan apa yang ia pikirkan mengenai Roman Dimitri yang mungkin berasal di dunia yang sama sepertinya, dan demi menjaga harga dirinya itu, Alexander lalu bertanya kepada bawahannya tersebut, apakah mistik berpikir, kalau Roman Dimitri bisa mengalahkannya, dan dengan rasa takut karena menyinggung tuannya itu, mistik pun dengan lantang kalau Roman tidaklah mungkin bisa mengalahkan tuannya tersebut, karena ia pikir, tuannya itu yang sudah mencapai Rim Divine, yang bisa disebut sebagai seorang immortal mage, tidak mungkin bisa dikalahkan oleh Roman yang ia anggap sebagai ksatria aura biasa. Dan setelah mendengar ucapan bawahannya itu, Alexander yang berdiri untuk berjalan menghampirinya pun berkata kepada mistik, kalau untuk membatalkan dekret kekaisaran yang baru saja dibuat sangatlah tidak mungkin dilakukan. Jadi, Alexander berkata kalau sekarang, mereka akan membiarkan situasi tersebut berjalan secara alami. Namun kalau menyangkut dengan Isabel, Curse One perang dengannya akan kembali berlanjut. Dan saat waktunya tiba, Alexander dengan mengeluarkan auranya, dia berkata kepada mistik, kalau tidak akan ada yang bisa menghalangi jalan milenium plan kekaisaran Kronos yang telah ia buat. Di tempat lain tepatnya di tempat Roman yang sedang berbincang bersama Isabel, setelah memberitahukan semua fakta tersebut kepada Roman Dimitri, Isabel berkata kalau alasannya memberitahukan kebenaran itu kepada Roman, karena Roman bisa mengalahkan Pak Tua Sefir tanpa menggunakan Divine Power. Dan untuk menyelamatkan benua Salamander, Isabel pun meminta Roman untuk meminjamkan kekuatannya untuk memerangi kejahatan yang akan mengancam benua Salamander. Namun, Roman dengan santainya berkata kalau dia tidak mau. Dan dengan jawabannya itu, Isabel pun bertanya kepada Roman, apakah Roman hanya akan mengabaikan umat manusia di saat ancaman yang begitu besar sudah menanti mereka? Dan Roman pun menjawab, kalau itu adalah suatu hal yang berbeda. Tapi, Roman menjanjikan, kalau soal kekaisaran Kronos yang ia anggap adalah musuh kerajaan Dimitri, Roman berkata kalau dia akan menghancurkan mereka dengan cara apapun yang ia bisa. Tapi, dengan keselamatan orang-orang, Roman berkata kalau dia bukanlah orang yang akan mengorbankan dirinya demi benua yang ia huni. Dengan apa yang diutarakan oleh Roman tersebut, Isabel beranggapan kalau tujuannya sejalan dengan apa yang ia pegang teguh. Dengan alasan tersebut, Isabel pun mempertanyakan, kenapa Roman masih menolak bekerja sama dengannya. Namun, Roman berkata kalau tujuan mereka benar-benar tidaklah sejalan. Karena, tujuannya ia bertarung hanyalah memenuhi tujuannya sendiri, yaitu mengalahkan kekaisaran Kronos. Kemudian, Roman memberikan pertanyaan kepada Isabel,
Jika Kekaisaran Kronos menggunakan sandera yang tak bersalah untuk mengancamnya, apakah Isabel masih bisa membunuh Alexander dan mengorbankan mereka yang menjadi sandera? Dan ketika Isabel tidak bisa menjawab pertanyaan Roman tersebut, Roman lalu meneruskan perkataannya dengan dia yang berkata, kalau itulah perbedaan dari tujuannya, karena, jika saat itu datang kepadanya, Roman dengan tegas berkata kalau dia sama sekali tidak akan ragu-ragu untuk mengorbankan segalanya. Namun meski begitu, meski tujuannya berbeda dengan Isabel, Roman berkata kalau dia tidak berniat untuk memperburuk hubungan dengan kerajaan Luna. Dan bahkan jika mereka tidak saling membantu, Roman meyakini satu hal, kalau Kekaisaran Kronos benar-benar akan terjatuh dalam kehancuran. Dan dengan itulah, janji yang bisa Roman berikan kepada Isabel, yang telah mendedikasikan hidupnya kepada benua Salamander. Dan dengan apa yang diutarakan oleh Roman Dimitri, Isabel pun benar-benar penasaran dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Roman Dimitri. Sementara itu, di Kekaisaran Kronos, setelah pertemuan mereka telah berakhir, Marques Memphis yang terlihat berjalan di sebuah lorong setelah meninggalkan ruangan pertemuan, dengan gencatan senjata Kaisar Kronos yang merubah segalanya. Dia pun bertanya kepada bawahannya tentang situasi saat itu kepada bawahannya tersebut, dan bawahannya berkata, kalau mereka telah melanjutkan rencana yang sudah mereka buat sesuai yang sudah dijadwalkan, tentang prajurit mereka yang telah pergi melalui Warp Gate ke ibu kota kerajaan Umberto dan Odelia. Bawahannya berkata kalau mereka hampir menghancurkan militer kerajaan Odelia, dan berhasil mengepung raja dan pasukannya di benteng dalam mereka. Dan dengan keadaan tersebut, bawahannya meyakini, kalau dalam waktu 2 hari lagi, kedua kerajaan tersebut akan benar-benar dipaksa untuk menyerah ke pihak Kekaisaran Kronos. Setelah mendengar laporan tersebut, Marques Memphis berkata, kalau mereka benar-benar sudah tidak bisa lagi mundur dalam peperangan tersebut, dengan rencana awal mereka yang prajurit yang dipimpin oleh Duke Bamford yang terdiri dari 300.000 orang menyerang kerajaan Dimitri, dengan menggunakan aliansi Umberto dan Odelia sebagai alasan untuk menipu mereka. Hal tersebut tadinya ditujukan menjadi rencana sempurna merebut semuanya tanpa pertumpahan darah. Tapi karena ulah kaisarnya itu yang memerintahkan gencatan senjata, hal tersebut menjadi kegagalan total bagi pihaknya itu, dan dengan dia yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut, saat bawahannya bertanya apa yang harus mereka lakukan untuk tindakan selanjutnya, Marques Memphis berkata kalau mereka akan melanjutkan rencana awalnya. Dan pertama-tama, mereka akan merebut kerajaan Umberto dan Odelia, dan setelah berhasil menaklukkan kedua kerajaan tersebut, Marques Memphis berkata kembali, kalau mereka akan menggunakan mereka sebagai syarat negosiasi gencatan senjata dengan pihak kerajaan Dimitri, untuk mendapatkan keunggulan dan menekan mereka dalam gencatan senjata tersebut. Namun, bawahannya yang khawatir dengan dekrit kaisar yang baru saja dibuat. Dia bertanya perihal itu kepada Marques Memphis, dan Marques Memphis pun berkata, kalau dia akan melaporkan langsung kepada kaisarnya itu, dan menyuruh bawahannya tersebut untuk jangan menyampaikan apa yang akan mereka lakukan, serta memberikan perintah kepada bawahannya tersebut untuk menyampaikan rencana mereka kepada semua perwira komandan Kekaisaran Kronos. Dalam 3 hari, mereka harus mengamankan kendali penuh atas kerajaan Umberto dan Odelia. Setelah perintah tersebut diberikan, di ibu kota kerajaan Odelia, situasi mereka yang mulai kacau karena penyerangan dari Kekaisaran Kronos pun membuat pihak kerajaan Odelia mulai merasa panik, dan mereka mulai terkepung dan terdorong mundur ke benteng terdalam kastil mereka. Salah satu komandan kerajaan Odelia pun berkata kepada rajanya, kalau 2 dari pasukan batalion mereka sudah disapu bersih oleh pasukan Kekaisaran Kronos, serta Warp Gate yang mereka buka untuk mengizinkan pasukan Kekaisaran Kronos datang lewat Warp Gate tersebut sudah diambil alih sepenuhnya oleh pasukan Kekaisaran Kronos. Dengan keadaannya tersebut, komandannya berkata,
kalau mereka tidak mempunyai cara lagi untuk mencegah prajurit Kekaisaran Kronos datang dan pergi melalui Warp Gate tersebut. Raja Odelia yang terlihat frustasi dengan keadaan wilayahnya, serta seiringnya laporan yang menyampaikan kalau seluruh Royal Knight telah dihabisi oleh para prajurit Kekaisaran Kronos, dengan keadaannya yang akhirnya tidak ada jalan untuk melarikan diri lagi. Dia pun menyesalkan apa yang sudah ia lakukan. Dia yang bermimpi bisa bekerja sama dengan Kekaisaran Kronos di masa yang akan datang. Raja Odelia percaya, kalau berpihak kepada Kekaisaran Kronos untuk keselamatan kerajaannya adalah keputusan yang tepat. Namun setelah apa yang terjadi di hadapannya, rasa keputusasaan yang besar benar-benar telah menghantuinya, sehingga, ketika pintu ruangannya didobrak, Raja Odelia yang begitu ketakutan pun menyuruh pasukannya yang ada di ruangan tersebut untuk jangan membuka pintunya itu. Dan pada saat bersamaan, salah satu prajuritnya yang bertugas menjaga artefak komunikasi pun mendapatkan berita, kalau pihak aliansi kerajaan Dimitri telah berhasil mengalahkan Kekaisaran Kronos dalam pertempuran besar-besaran, sehingga, Raja Odelia yang mendengar hal tersebut pun terkejut serta mempertanyakan, di mana letak kesalahan dari apa yang telah ia lakukan. Apakah itu adalah kegagalannya melihat kekuatan sejati dari Roman Dimitri? Dan dia yang menyadari kalau kerajaan Dimitri yang melawan Kekaisaran Kronos, dan masih setia kepada aliansi kerajaan yang telah dibentuk. Raja Odelia beranggapan, kalau mereka masih mempunyai kesempatan untuk meminta bantuan kepada Roman Dimitri atas keanggotaannya dari aliansi kerajaan yang telah terbentuk. Dan dengan hal tersebut, dia pun meminta bawahannya untuk langsung menghubungkan Magic Transmission dengan kerajaan Dimitri. Setelah mereka terhubung dengan kerajaan Dimitri yang diwakili langsung oleh Roman Dimitri, Raja Odelia dengan menggebu-gebu berkata kepada Roman Dimitri, kalau Kekaisaran Kronos telah menyerang kerajaan Odelia, dan karena mereka telah kehabisan waktu untuk mempertahankan wilayahnya, Raja Odelia meminta tolong kepada Roman Dimitri, kalau dia bisa menyelamatkan wilayah kerajaan Odelia secepat mungkin dari cengkeraman Kekaisaran Kronos. Namun, Roman dengan tegas berkata kepada Raja Odelia, kenapa kerajaan Dimitri harus membantu kerajaan Odelia? Dengan fakta bahwa Kekaisaran Kronos menyerang kerajaan Odelia di ibu kota mereka, Roman berkata kalau Raja Odelia pasti sudah memberikan akses kepada mereka melalui Warp Gate dari kerajaannya, dan Raja Odelia yang tahu dengan kesalahannya, dia masih mencoba membujuk Roman untuk menolong wilayahnya dengan mengatakan, jika kerajaan Odelia dan Umberto jatuh ke tangan Kekaisaran Kronos, aliansi kerajaan yang mereka buat pasti akan benar-benar hancur. Dan dengan fakta tersebut, Raja Odelia pun bertanya kepada Roman, apakah itu yang Roman inginkan atas aliansi yang sudah mereka buat? Dan di sisi Roman, dia pun dengan tegas berkata, apakah Raja Odelia sudah mulai linglung setelah mendapati wilayahnya seperti itu? Dengan 4 kerajaan kecuali Odelia, Roman berkata kalau mereka telah berada di bawah perlindungannya, dan dengan fakta tersebut, maka, kerajaan Odelia sudah tidak ada tempat di aliansi kerajaan yang baru yang telah Roman buat tanpa sepengetahuan Raja Odelia. Di jauh-jauh hari sebelum Roman pergi ke wilayah Valhalla untuk mengikuti festival yang diadakan di tempat tersebut, Lukas selaku pemimpin sekte Hau yang didirikan oleh Roman pun mendapatkan misi untuk pergi ke wilayah Umberto untuk menemui salah satu keluarga berpengaruh di wilayah tersebut, dan di waktu itu, saat Lukas berkunjung ke tempat keluarga tersebut, dia pun ditanya oleh kepala keluarga itu tentang urusan datang ke kediamannya. Dan dengan kepala keluarga tersebut langsung terus terang dengan bertanya tujuan Lukas datang ke kediamannya, Lukas pun langsung berbicara ke intinya, kalau di beberapa waktu yang lalu, ketika ia dalam proses mengubah situasi terhadap pasukan pembunuhan, Lukas berkata kalau tuannya Roman Dimitri telah mendapatkan dokumen yang berisi daftar pembunuhan tingkat atas, dan kepala keluarga yang didatangi oleh Lukas, yang diketahui dia adalah Marques Drake, yang dikenal sebagai simbol militer kerajaan Umberto,
Dia yang mendengar perkataan dari Lukas pun mencoba menebak nama dari salah satu daftar pembunuhan tingkat atas tersebut. Kalau dia meyakini, salah satu dari daftar tersebut adalah nama dirinya. Namun, Lukas berkata kalau Marques Drake tidak ada di daftar pembunuhan tersebut. Melainkan, ketika Lukas melihat ke arah anaknya itu, mereka pun akhirnya sadar kalau salah satu nama dari daftar pembunuhan tersebut adalah nama dari anaknya, yang diketahui, dia adalah anak tertua keluarga Drake, yang bernama Calderon Drake, serta digadang-gadang, kalau dia adalah swordsman jenius yang awaken 3 star aura di usia 30-an, ditambah, mereka adalah anak dan ayah yang dikenal sebagai simbolik yang ditakdirkan untuk memimpin masa depan kerajaan Umberto. Setelah mendapati kalau anaknya ada di daftar pembunuhan tersebut, Marques Drake pun marah dan mendobrak meja yang ada di depannya itu sambil berkata, kalau organisasi pembunuhan tersebut sungguh berani-beraninya menargetkan anaknya dalam pemburuan mereka. Kemudian, Lukas lalu berkata, kalau organisasi tersebut berhasil membunuh anaknya itu, mereka akan berencana untuk menempatkan hal tersebut sebagai tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh para pengkhianat kerajaan Umberto, dan jika itu benar-benar terjadi, Lukas berkata, kalau perselisihan internal seperti itu di kerajaan Umberto, sudah dipastikan, kalau Marques Drake akan kehilangan kapasitas untuk menghadapi ancaman eksternal seperti Kekaisaran Kronos, dan dengan apa yang sudah Lukas sampaikan kepada Marques Drake, di bawah perintah langsung tuannya Roman Dimitri, Lukas berkata kalau dia hanya ingin memperingatkan Marques Drake tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan Marques Drake yang mendapatkan peringatan tersebut pun berkata kepada Lukas, kalau tentang informasi tersebut sangatlah berharga bagi keluarganya. Namun di balik hal itu, Marques Drake menyadari satu hal, kalau Lukas datang ke kediamannya bukan hanya untuk memberikan informasi tersebut, dan Lukas pun membenarkan hal tersebut, dan berkata kalau dia akan memberikan informasi mengenai hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Di dalam perbincangan tersebut mengenai apa yang akan terjadi di kemudian hari, Lukas berkata, kalau tuannya Roman Dimitri, yang telah menyelesaikan misinya di wilayah kerajaan Redford, Lukas menyampaikan kalau tuannya tersebut akan segera berangkat menuju ke wilayah Valhalla. Dan setelah itu, kemungkinan besar peperangan dengan Kekaisaran Kronos akan menjadi kenyataan. Dan jika saatnya itu tiba, kerajaan Umberto harus memilih. Dan jika Marques Drake terus menghindari konflik seperti yang Marques Drake lakukan sampai sekarang, Lukas berkata kalau kesempatan untuk merubah takdir benua tidak akan pernah datang lagi. Dan setelah mendengar perkataan Lukas tersebut, Marques Drake pun bertanya, apakah pihak kerajaan Dimitri berniat perang besar-besaran melawan Kekaisaran Kronos? Dan dengan tegas, Lukas berkata, kalau kerajaan Dimitri tidak akan pernah mundur dengan apa yang akan mereka hadapi. Kembali ke waktu saat Roman sedang berkomunikasi dengan pihak kerajaan Odelia. Pada saat itu, setelah Roman berkata kepada Raja Odelia, kalau aliansi kerajaan yang baru yang ia bangun tanpa diikut-sertakan kerajaannya, Raja Odelia yang sudah tak punya kesempatan lagi untuk meminta tolong kepada Roman Dimitri. Dia pun lalu mengakhiri panggilan tersebut dan meminta bawahannya untuk segera menghubungkan dengan pihak kerajaan Umberto, dan pada saat mereka tersambung dengan kerajaan Umberto, di dalam panggilan tersebut, tak diduga, Calderon Drake pun telah berhasil membunuh Raja Umberto sebelumnya, dan dengan apa yang ia lihat, Raja Odelia pun bertanya tentang apa yang sedang terjadi, dan dengan ekspresi yang begitu beringas, Calderon Drake pun berkata kepada Raja Odelia, dengan melihat ekspresinya yang begitu tegang, Calderon Drake mengasumsikan, kalau Raja Odelia telah dikhianati oleh Kekaisaran Kronos. Dengan fakta tersebut, Calderon Drake pun mengejek Raja Odelia, kalau dia benar-benar bodoh, karena telah mempercayai Kekaisaran Kronos dan membiarkan mereka masuk ke negaranya dengan mudahnya melalui Warp Gate yang ada di ibu kota. Namun dibandingkan dengan kerajaan Umberto, Calderon Drake berkata,
Kalau keluarga Drake mereka yang diberitahu oleh Roman Dimitri, yang akhirnya bisa mengetahui sergapan berencana dari Kekaisaran Kronos sedari awal, Calderon Drake berkata kalau mereka telah diam-diam menempatkan pasukan mereka di dekat Warp Gate di ibu kota, dan berhasil menundukkan para pasukan bersenjata Kekaisaran Kronos, dan berhasil menggagalkan kejatuhan kerajaan Umberto, dan di sisi Raja Odelia. Dia yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya, sejak kapan kerajaan Umberto membuang mereka demi berpihak kepada kerajaan Dimitri? Dan dengan tegas, Calderon Drake pun berkata kepada Raja Odelia, sejak keluarga Drake menjadi keluarga berpengaruh di kerajaan Umberto, para loyalis kerajaan Umberto dari awal tidak ada niatan untuk melayani Kekaisaran Kronos. Dan di hari ketika kerajaan Dimitri menyatakan perang terhadap Kekaisaran Kronos, Calderon Drake berkata kalau mereka telah bersumpah setia kepada Roman Dimitri. Setelah mendapati kenyataan pahit yang akan dialami oleh kerajaannya, Raja Odelia yang terlihat lesu terduduk di singgasananya, dia pun berkata dalam hatinya, kalau apa yang sudah terjadi di hadapannya itu, akhirnya Raja Odelia menyadari, kalau Roman Dimitri tidak memasuki medan perang dengan secara gegabah, dan berhasil mengamankan dukungan lebih dari separuh kerajaan di benua Salamander, dan dengan hasilnya itu, Roman berhasil menyusun panggung untuk membuktikan bahwa dirinya bisa mengalahkan Kekaisaran Kronos dengan kekuatannya sendiri, dan dengan keputusan yang ia anggap sangatlah bodoh. Raja Odelia menyayangkan kalau dirinya tidak bisa mengetahui hal tersebut dan menganggap dirinya adalah raja yang gagal. Dengan keterpurukan yang begitu besar, dia pun teringat dengan ayahnya atau Raja Odelia sebelumnya yang akan dieksekusi mati karena ulahnya atas perebutan tahta kerajaan dan berkata kepadanya, kenapa ayahnya tersebut membesarkan dirinya menjadi orang yang lemah seperti itu? Dan dengan terdobraknya ruangan tersebut, kerajaan Odelia pun akhirnya runtuh di genggaman Kekaisaran Kronos. Setelah beberapa hari berlalu semenjak kejatuhan kerajaan Odelia, di wilayah Kairos ibu kota Kairo, Baron Karten yang menjadi perwakilan Kekaisaran Kronos pun datang ke tempat tersebut. Dengan sombong dan angkuhnya, dia berkata kepada Raja Kairo, kalau perang yang dimulai dengan perselisihan sepele seperti anggapannya, Baron Karten menyampaikan kalau dia benar-benar paham perasaan di balik deklarasi perang yang dicanangkan oleh Raja Kairo, dan melihat apa yang sudah terjadi di antara kedua belah pihak. Baron Karten pun berkata kepada Raja Kairo, bukankah kalau hari tersebut adalah waktu yang tepat untuk menyatakan gencatan senjata? Dengan Yang Mulia Kaisar tidak ingin melihat pertumpahan darah tak berarti lagi, serta sudah membuat keputusan penuh ampun menurutnya itu. Baron Karten yang sombong dan angkuhnya itu dia berkata kepada Raja Kairo, apakah Raja Kairo dan sekutunya sudah siap mengatasi konsekuensi jika memaksakan hal tersebut sampai akhir melawan Kekaisaran Kronos? Dengan pernyataan tersebut, Raja Kairo pun benar-benar tak habis pikir. Bisa-bisanya orang yang mengajukan gencatan senjata berkata sombong seperti itu. Lalu, Baron Karten melanjutkan perkataannya, dengan hanya sekali saja pihak Kairo bisa menang dalam peperangan di beberapa waktu yang lalu. Baron Karten berkata kepada Raja Kairo, kalau dia jangan pernah berasumsi, kalau Raja Kairo sudah menang melawan Kekaisaran Kronos karena hanya memenangkan satu pertempuran saja. Dan jika pihak kerajaan Kairo menerima gencatan senjata dari pihak Kekaisaran Kronos, sebagai tanda kedamaian, Baron Karten berkata kalau mereka akan mengampuni Raja Odelia dan menjamin keselamatannya, dan dengan ajuan tersebut, Baron Karten berkata kepada Raja Kairo, kalau dia pasti bisa mengambil keputusan bijak dalam situasi tersebut. Raja Kairo yang terlihat marah karena kearoganan Baron Karten selaku pihak yang menginginkan gencatan senjata, dia pun lalu meminta pendapat dari Roman yang berada di sampingnya atas proposal yang diajukan oleh Kekaisaran Kronos, dan sambil berjalan menghampiri Baron Karten, Roman bertanya kepada Baron Karten, apa haknya berada di tempat tersebut,
dan dengan nada marah, Baron Karten berkata kalau dia datang sebagai perwakilan Kekaisaran Kronos dan meminta Roman untuk menunjukkan sedikit rasa hormatnya itu. Lalu, Roman berkata kembali, kalau hukum benua memang menyatakan bahwa perwakilan harus dilindungi dengan otoritas tertinggi. Tapi, di balik peraturan tersebut, Roman bertanya kepada Baron Karten, apakah dirinya sudah mengikuti prosedur yang benar sebagai seorang perwakilan, dengan Baron Karten yang tak meminta izin sebelumnya, serta tidak mengibarkan bendera putih terlebih dahulu. Ditambah lagi, dengan sombongnya Baron Karten memberitahu pihak kerajaan Kairo mengenai Uap Gate sebelumnya. Dengan hal tersebut, Roman dengan tegas berkata kalau Baron Karten telah mengabaikan aturan yang tertulis di hukum benua Salamander. Dengan intimidasi dari Roman yang berkata kalau mereka masihlah dalam situasi berperang, Baron Karten yang mendapatkan intimidasi tersebut pun serasa dihunus pedang hanya dengan tatapannya saja. Dan ketika Roman berkata kalau jika Baron Karten mau diakui sebagai perwakilan di wilayah musuh harus berlutut dan mengibarkan bendera putih atas pertanda perdamaian, Baron Karten berkata, kalau dia datang di bawah perintah langsung dari kaisarnya itu untuk menyampaikan kehendaknya, dan dengan apa yang dikatakan Roman tersebut yang benar-benar menyinggung harga dirinya sebagai perwakilan Kekaisaran Kronos, Baron Karten berkata, apakah pihak kerajaan Kairo benar-benar ingin menghancurkan hubungan dengan Kekaisaran Kronos? Tapi, Roman dengan tanpa rasa takutnya itu, dia berkata, apakah gencatan senjata hanya bergantung kepada pihak Kekaisaran Kronos saja? Jika Baron Karten benar-benar ingin berdamai dengan kerajaan Kairo, Roman berkata kalau Baron Karten harus memperbaiki sikap arogansinya tersebut. Dan kalau dia tidak bisa merubah sikapnya itu, Roman dengan tegas berkata, kalau dia akan memotong kepala Baron Karten untuk menunjukkan posisi dia dan aliansi kepada dunia. Dan dengan perkataannya tersebut, Baron Karten pun akhirnya sadar, kalau Roman adalah orang yang benar-benar sudah gila, yang meski tahu kalau kekuatan Kekaisaran Kronos lebih unggul dibandingkan dengan mereka, Roman masih tetap ingin melawan Kekaisaran tanpa rasa takut sedikit pun. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.